Baik. Nah, jadi ini nanti pelaksanaannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita sudah masuk ke dalam fase di mana kalian membuat tugas kemasan. Nah, kemasannya itu nanti adalah yang relevan atau yang boleh dibilang mirip gitu ya. Pokoknya emang plek sama produknya dengan yang dari poster. Nah, tadi kita sudah latihan gitu ya untuk kemasannya, sehingga sekarang Bapak akan coba bacain untuk soalnya dulu ya. Coba soalnya dulu. Nah, ini soalnya nanti saya kasih gitu ya. Jadi ini skema sertifikasi level 2 kompetensi kalian multimedia desain grafis percetakan. Baca. Nah, dibaca ada skenario ya. Skenarionya itu adalah membuat kemasan gitu ya. Dan di sini waktunya itu agak lama. Maaf nih, kita rubah sekitar 200 menit lah gitu ya. Jadi masih ada 3 jam lebih dikit gitu ya. Nah, jadi pastikan Anda mengetahui seluruh peralatan yang diperlukan. Peralatan yang diperlukan sudah ada, ya cek gitu ya, PC ataupun segala macam. Kemudian pastikan seluruh peralatan yang diperlukan telah berfungsi dengan baik. Pastikan bahwa seluruh peralatan yang akan digunakan telah terhubung dengan listrik. Pastikan operating system berfungsi, pengecekan terhadap software, spesifikasi komputer itu sudah sesuai gitu ya. Seluruh software berfungsi dengan baik, rencana kerja mulai konsep hingga pelaksanaan dibuat, kemudian disiapkan ya. Jika memang kemasan Anda itu agak besar, itu maksimum pada kertas ukuran A3 gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya berarti rencana ini harus Anda atur supaya misalnya A4 2 lembar gitu, atau mungkin di sini A4 ya. Kita ganti jadi A4 2 lembar gitu kan. A4 2 lembar. Kemudian bikin kerangka kemasannya dulu. Nanti jadinya seperti apa supaya dicoret-coret gitu kan ya. Kemudian setelah itu buatlah soal kemasan sesuai skenario, masukin foto-foto yang diperlukan dalam kemasan, paletnya CMYK, warnanya bisa dicetak, ya tanda cetaknya disiapin, dikumpul dalam format file PSD atau PDF atau AI, terserah gitu ya. Kalau bisa dicetak gitu ya. Terus kemudian jika koreksi sudah final, nah cetaklah tersebut pada ukuran kertas A3 kalau ada, tapi kalau misalnya enggak ya A4 aja lah gitu, karena komputer kan mungkin A4. Saya nggak tahu soalnya. Nah, itu bentuk kemasan sesuai kerangka sehingga hasilnya itu nanti adalah jaring-jaring sama foto kemasan yang udah dirangkai ya. Jadi siap ya. Bentuk yang dikirim itu adalah yang sesuai sama kerangka. Jadi nanti ada satu kemasannya kayak tadi itu kan kerangkanya udah dibuat ya. Nah, terus nanti hasil jadinya kalian rangkai, kalian foto, kirim ke Google Drive yang kemarin ya. Kirim ke Google Drive yang kemarin. Jadi semuanya sudah ada di situ gitu. Sehingga kalian tidak repot lagi. Ini jangan-jangan saya belum share screen. Coba. Oh, udah. Kirain belum. Ya, baik ya. Kadang-kadang suka membingungkan. Nih udah. Nah, jadi sekarang kalian persiapan gitu ya. Coba tolong kalau misalkan yang bisa dan memungkinkan gitu ya. Ini akan saya share di grup soalnya. Ya, saya stop sharing di sini. Terus kemudian jika memungkinkan kalian arahkan posisi dari kamera kayak Yohana kemarin ya. Dari Yohana tuh kemarin diarahkan ke monitor gitu ya. Silakan. Saya akan share dulu gitu. Oh, ada Pak Wim. Pak Wim, ada sambutan mungkin? Ya, kalau ada waktu sebentar saja. Siap, silakan Pak Wim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya kurang lebih 3 menit saja lah. Siap. Makasih Pak Toto sudah memberikan materi yang cukup membantu anak-anak untuk melaksanakan uji kompetensi yang sebenarnya. Kalau nggak salah, minggu kedua di bulan Maret. Perlu saya ingatkan, walaupun ini sifatnya pra-ujian, saya harapkan apa yang telah diberikan Pak Toto, kamu kerjakan, kamu ikuti hitung-hitungan latihan ujian yang sebenarnya. Perlu saya garis bawahi, biasanya kita menerjemahkan soal itu yang kadang-kala belum clear ya. Makanya itu nanti mungkin ada sedikit waktu nanti sebelum ujian bisa tanya-tanya ke Pak Toto. Ya. Terus biasanya yang diuji kompetensi LSP itu sudah diberikan bahan-bahannya. Ya. Catatan pertama, apa yang ada di bahan itu harus digunakan, jangan ada yang kelewat. Yang kedua, seandainya ada soal yang mengharuskan kamu manual membuat dan harus di-scan, itu pun juga harus diperhitungkan waktunya. Ya, jangan pengennya maksimal tapi kamu lupa bahwa waktunya itu dibatasi. Yang ketiga, setelah saya perhatikan kamu mengikuti pelatihan ini, saya yakin kamu sudah mulai kebayang tentunya ya, nanti ujian LSP itu seperti apa. Ya, saya infokan juga ya, kamu beruntung karena yang mengisi pra ujian ini adalah asesor juga. Jadi kalau kamu nggak gunakan semaksimal mungkin atau kamu tanya-tanya, mumpung masih ada kesempatan, tanya-tanya apa ya, ada kesulitan apa, ditanyakan. Terus nanti diuji LSP yang sebenarnya itu kan 4 yang diujikan. Desain grafis percetakan, animasi, dan video. Ya, sedangkan yang diujikan di pra ini kan baru 2. Terus kamu masih ada waktu ya untuk sebelum uji LSP yang sebenarnya. Itu bisa kamu untuk latihan ya, untuk latihan desain grafis dan percetakannya sudah dibimbing Pak Toto. Yang 2, tanya-tanya guru dulu waktu kelas 2 diajar siapa, ada kesulitan ditanyakan gitu ya. Saya ingatkan, saya yakin kamu bisa, cuma kamu jangan terlena waktunya ya. Deadline-nya ujian hari ini, deadline-nya selesai hari ini. Dan kunci dari kamu dinyatakan nanti kompeten atau tidak adalah dari hasil yang kamu dapat. Berarti kamu harus menghasilkan. Jangan sampai enggak. Umpama suruh bikin posternya harus jadi. Umpama kamu suruh bikin kemasannya harus jadi. Ya, jangan sampai enggak jadi. Enggak jadinya kenapa? Karena kamu pengen yang terbagus, enggak nginget waktu. Itu bahaya itu. Ya. Jangan. Masalah penilaian nanti asesor yang akan melihat ya. Karena
kalau nanti LSP yang sebenarnya kan kamu luring, kamu hadir di sekolah, ya, kamu hadir di sekolah, dipersiapkan. Ini saya juga lagi mempersiapkan labnya karena ini terbatas, mungkin nanti ada yang harus membawa laptop pribadi, kita siapkan tempatnya nanti, ya, itu, ya. Yang penting itu tadi ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, boleh kamu memaksimalkan, tapi ingat waktu, ya, ingat waktu. Kenapa? Asesornya kalau kamu belum menyerahkan hasilnya, asesornya nungguin, nginep-nginep dah, ya. Kenapa saya cerita begini? Karena saya juga pernah jadi asesor, ya, apalagi Pak Toto udah melalang buana kemana-mana, ya. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Hari ini kamu melaksanakan ujiannya, diselesaikan, ya. Terus jangan dijadikan beban. Seandainya Pak kuotanya habis atau gimana, kita sudah sepakat dengan Pak Toto bisa offline, ditunggu hasilnya, ya. Yang penting hasilnya kamu serahkan. Tadi saya dengar dikumpulkan di Google Drive, ya, dikumpulkan, jangan tidak, ya. Sebabnya dari situ nanti akan ketahuan, kamu akan lebih siap nanti. Ya, yang mau santai-santai, ya monggo, ya. Tapi nanti kamu akan kerja sendiri di uji LSP itu. Kami tidak ngawasi, ya. Semuanya asesor dari luar, ya. Bahkan jejaring 48, guru-guru 48 nggak ada yang ngawas di 48 itu sendiri. Itu ya. Tapi saya yakin kalau kamu sudah punya bekal, sudah punya, ya, mulai berpikir ide-ide yang cemerlang lah, ya. Terus satu lagi, jangan lupa ya, pemahaman soalnya. Contoh yang fatal. Contoh yang fatal gini. Kamu disuruh nyetaknya di kertas F4. Kamu bikinnya di A4. Udah salah itu. Ya, udah salah itu. Ya, kamu berarti tidak, walaupun hasilnya kamu bagus tapi nilainya akan berkurang karena tidak sesuai dengan aturan soal. Itu. Ini juga berlaku waktu di LKS, ya, andainya ada yang pernah ikut LKS, hal-hal sekecil itu dinilai. Saya kira itu saja. Saya terima kasih banyak dengan Pak Toto. Mohon maaf ya, kita bisa hadirnya di Mayapada saja, ya, Pak Toto. Oke, siap Pak, siap. Sekali lagi buat anak-anak MM1, MM2 yang saya banggakan, ya, mohon maaf Bapak juga kurang mungkin memberikan apa, karena sifatnya tatap muka ya. Tapi bisa tanya-tanya kok Pak Toto ya. Mohon maaf ya Pak Toto, bisa di ya, anak-anak kita andainya ada silakan di chat. sedikit kesulitan apa gitu, tolong. Nah, oke, saya kira waktunya sudah ngejar-ngejar terus. Baik. Saya akhiri. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Wim. Waalaikumsalam. Baik, ini sebelum dimulai saya sedikit share screen tentang yang ngumpul ya. Yang ngumpul ini jadi kalau kita lihat nih di kelas yang MM2 baru beberapa orang nih kelihatan dari absennya nih lengkap-lengkap. Kemudian yang di MM1 juga nih kelihatan absennya masih lengkap-lengkap. Jadi ini yang sudah ngumpulin tadi ya. Nah, oke, baik. Terus soal yang tadi itu ya, itu juga sudah saya share gitu ya, udah saya share juga ke ini yang TIK. Yang ini udah belum ya? Oh, yang di ini belum, sebentar. Yang di 12. Ini saya ini kok nggak bisa tuh.
Sebentar. Saya coba yang ini dulu. Ini saya kasih, silakan. Jadi nanti saya. Nah, baik. Jadi yang di sini juga sudah saya kirim soalnya sehingga kalian sudah mulai bisa mengerjakan ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa Bapak berikan gitu ya. Nah, silakan nanti kalian untuk mulai mengerjakan ya. Ya, baik. Pak. Silakan mengerjakan. Nah,